karena itu kita memang fokusnya pemberitaan yang untuk memberikan edukasi pada masyarakat, yang memberikan pencerahan pada masyarakat gitu kan, yang memberikan yang mempersatukan bangsa. Jadi to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini bersama Kak Ros dalam edisi Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dunsana Parekraf berbicara mengenai pemberitaan, informasi segala sesuatu, pastinya kita terpikir akan media, baik itu media cetak atau media elektronik. Nah, saat ini Kak Ros akan Mautalamak bersama pengampunya berita-berita yang ada di Sumatera Barat ini, Dunsana Parekraf. Beliau adalah Bapak Mas Wandi, selaku Kepala Biro LKBN Antara Sumatera Barat, ya Pak. Kemudian juga di samping Bapak Mas Wandi ada Abang Uda Miko Elvisa. Iya. Benar Uda? Betul. Uda Miko Elvisa merupakan jurnalis pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Berbicara mengenai LKBN, yaitu Lembaga Kantor Berita Nasional, yang merupakan kantor berita Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah, yang pastinya kantor tersebut untuk melakukan peliputan, kemudian penyebaran luasan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan penting ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke internasional, pokoknya dunia, begitu ya. Baik, langsung saja kita Mautalamaknya ini Pak. Udah? Oke, sebelum kita mungkin Dunsana Parekraf yang ada di manapun berada yang menyaksikan tayangan ini ingin mengetahui Bapak Mas Wandi siapa sih, Uda Miko juga siapa sih. Tapi sebelum itu, Karos juga pengen minta nih buat Dunsana semua dimanapun berada untuk selalu pantengin, jangan lupa selalu untuk menyaksikan tayangan dari YouTube Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa subscribe, like, kemudian komen positif buat kita semua untuk melakukan perbaikan ke depannya. Juga jangan lupa di-share informasinya, begitu. Baik, langsung saja mungkin ke Pak Mas Wandi dulu. Cerita dong Pak. Ya, baiklah Kak Ros, pemirsa dan pendengar Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Benar. Ya, selamat sore. Baiklah, untuk saat ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Mas Wandi, Kepala Perum LKBN Antara Provinsi Sumatera Barat. Saya di sini sudah bertugas sejak akhir 2018. Dan sebelumnya juga awalnya juga berasal dari Biro Sumatera Barat ini, tapi setelah itu pindah tugas ke Bengkulu, ke Bangka Belitung, ke Jakarta, dan ke Pekanbaru. Dan sekarang menjelang pensiun di Balian ke daerah Kampung. Jadi ini itu dari saya, bahwa saya memang dulunya dari ini ya, lahir di sini dan sampai selesai kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dan memang dunia jurnalis ini awalnya bagi saya sesuatu yang baru, tapi alhamdulillah setelah saya juga kerja di Antara, ternyata banyak hal-hal yang sangat mengasihkan yang saya temui. Dan itu misalnya kita bisa bertemu dengan banyak narasumber dari berbagai kalangan, baik dari pejabat negara, kemudian juga artis, politisi, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, dan kita juga bisa dapat pendidikan juga ke luar negeri. Seperti kalau saya pernah ke
Monash University di Melbourne, Australia, kemudian juga di Nanyang Technology University di Singapura, kemudian juga liput ke beberapa provinsi juga pernah. Dan di samping saya ada Uda Miko Elvisa. Jadi ada baiknya Uda Miko mengenalkan dulu ke pemirsa malam Pak. Silakan. Baik, kalau saya seperti diperkenalkan Kak Ros tadi, saya wartawan kantor berita Antara di Sumatera Barat, dan biasanya memang agak fokus ke pemberitaan pariwisata. Jadi passionnya di situ gitu kan. Jadi karena kita memang di Sumatera Barat ini potensinya banyak, memang indah, memang kulinernya enak semua, jadi bikin beritanya tuh enak juga, beritanya yang bagus-bagus saja gitu ya. Karena memang pariwisata kita di sini memang oke punya semua gitu. Mungkin segitu aja. Tadi sebenarnya mau nyeletuk sih Pak Mas Wandi. Pak Mas Wandi sebelum terbang sana sini gitu Pak, pindah-pindah daerah, dulunya juga pernah terjun ke jurnalis ya Pak ya? Awalnya saya pertama kali jadi wartawan justru di kantor berita Antara nih. Jadi memang sejak mulai terjun ke dunia kewartawanan, inilah satu-satunya media saya. Dan memang kayaknya tidak bisa ke lain hati. Jadi memang mudah-mudahan nggak berapa lama lagi juga akan purna tugas. Jadi alhamdulillah lah sejak masuk saya sampai mengakhiri penugasan tetap setia di satu media. Oke, luar biasa. Kalau Uda Miko sendiri udah menggeluti dunia kejurnalisan itu dari tahun berapa ini udah? Ya, kalau soal cerita sama dengan Pak Mas Wandi. Waktu itu tamat sastra Fakultas Sastra UNAN 2008 langsung berkecimpung di dunia jurnalistik, itu langsung di Antara sampai sekarang. Oke. Tapi dulunya memang suka nulis juga ya? Iya, namanya anak sastra. Bisa nulis lagu, bisa nulis puisi gitu ya? Iya, rata-rata lah. Oke, Pak Mas Wandi dan Uda Miko, berbicara tentang media, yang mana media ini merupakan salah satu unsur dari pentahelix ya dalam pengembangan kepariwisataan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh kawan media untuk pengembangan kepariwisataan khususnya di Sumatera Barat ini, Pak? Iya, bicara kalau kita lihat untuk pengembangan pariwisata ini kan benar ada pentahelix, artinya ada 5 unsur di sini yang sangat berperan, mulai dari pemerintahnya, pemerintah daerah, kemudian juga kalangan akademisi, kemudian juga pelaku usaha pariwisata, kemudian juga masyarakat di sekitar objek wisata, dan juga media ya. Jadi dari 5 peran itu, dan ini saling terkait, saling mendukung. Artinya kalau kelima peran ini bisa berkolaborasi dalam memajukan pariwisata Sumatera Barat, insya Allah hasilnya akan bagus. Dan pariwisata Sumatera Barat yang sudah terkenal keindahannya akan bisa mendatangkan banyak wisatawan ke sini. Tentunya juga ini ya, dengan banyak datang wisatawan ada banyak efek samping yang bisa dinikmati oleh baik oleh masyarakat, pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kemudian juga biro perjalanan wisata, kemudian juga sampai ke pemerintah daerah dalam bentuk PAD. Jadi banyak sekali efek ikutannya. Dan untuk kami dari sisi media sebagai kantor berita Antara yang merupakan kantor berita negara, jadi kita kebetulan juga saya nggak hanya ditugaskan sebagai kepala kantor berita Antara Sumatera Barat, tapi saya sejak lahir sampai menyelesaikan pendidikan di sini. Otomatis ada ikatan batin bagi saya untuk gimana ini dalam pemberitaan kami itu juga bisa meningkatkan nilai jual pariwisata Sumatera Barat. Jadi itu yang kami lakukan, baik
dalam hal ini ya, misalnya kalau sekarang kecenderungan berita itu adalah berita yang multi platform ya, berita atau sering juga berita konvergen. Jadi kita usahakan juga masuk berita-berita pariwisata itu ada yang platform tulisnya, platform fotonya, dan platform videonya, supaya keindahan itu lebih tercermin dan bisa dinikmati oleh pembaca media kita. Oke. Nah, seperti yang Pak Maswandi bilang ini, pemberitaan untuk informasi kepariwisataan ini sepertinya lebih banyak diberitakan keluar gitu, Pak. Nah, bagaimana sih pihak Antara untuk memahami hal tersebut ini? Baik, sebenarnya kalau untuk berita keluar itu kan kita melihat pasar pariwisatanya gitu kan. Yeah. Apakah kita yang ditujunya itu wisatawan Nusantara, lokal atau asing gitu kan. Okay. Tapi kalau menurut saya itu wisatawan Nusantara itu punya prospek yang luar biasa juga untuk pariwisata Sumbar. Apalagi sekarang dari pandemi ternyata di Bali itu yang fokus ke wisatawan asing ternyata gitu kan, terdampak sangat keras gitu kan. Lebih baik ada baiknya Sumatera Barat itu memang mengeksplorasi wisatawan Nusantara. Nah itu lebih dalam tanda kutip lebih aman gitu kan. Nah Antara dalam posisi ini bertugas untuk memberikan promosi wisata untuk agar masyarakat itu mengenal Sumatera Barat potensinya lebih baik gitu kan. Dan kemudian juga dalam posisinya sebagai media itu juga bisa memberikan edukasi pada masyarakat, karena kita kalaupun mau jujur, edukasi pada masyarakat ini sangat penting karena masih belum maksimal kalau di Sumatera Barat masyarakatnya belum untuk pariwisata gitu kan. Artinya masih ada, walaupun sekarang sudah mulai berkurang, masih ada yang memalak seperti itu. Itu kan sangat jelek untuk citra pariwisata. Tapi saya rasa sekarang udah mulai berkurang gitu kan. Dan satu lagi untuk media itu dia juga punya tugas untuk memberikan kritik atau masukan gitu kan. Nah, Antara pun melakukan peran itu, memberikan kritik pada pengambil kebijakan pariwisata, tapi kami berharap itu kritik itu bukan dianggap sebagai kebencian gitu, tapi itu sebagai masukan dari kami untuk diambil oleh kebijakan gitu, untuk kebijakan oleh pemerintah gitu kan, kayak itu sepertinya. Nah, mungkin banyak kasus-kasus yang yang tersebar mengenai kepariwisataan ini. Mungkin saja itu masalah sampah, masalah kebersihan, masalah sampah, kemudian masalah parkir mahal, harga makanan yang mahal yang tidak tercantum di menu gitu kan. Kemudian juga baru-baru ini kita juga banyak mendengar ada kasus korban yang di Sawalunto di desa di wisata Kandi. Nah, bagaimana sih untuk menyikapi hal-hal tersebut, Antara ini bagaimana sih cara menyikapinya begitu? Iya, jadi kalau terkait dengan aspek yang dibilang tadi, misalnya parkir mahal, kemudian juga harga makanan mahal, kemudian juga soal kebersihan lain-lain, itu memang kita harapkan ya memang dari pemberitaan yang kita buat adalah dimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi terutama yang berada di sekitar lokasi wisata. Jadi jangan hanya ngambil keuntungan sepihak. Jadi usahakanlah misalnya dari ada wisatawan yang datang berkunjung, berbelanja, berilah pelayanan yang bagus, yang senyum, yang ramah. Kemudian juga kalaupun ini makanan tuh kalau dapat memang buatlah tarifnya ya, sehingga kan sekarang ini dengan adanya media sosial nih itu sangat mudah sekali hal-hal yang kecil seperti itu, misalnya harga yang dipatok mahal itu mudah sekali menyebar ke media sosial, dan itu juga dampaknya akan sangat
sangat luas. Jadi wisatawan ya, akhirnya akan enggan ke sana, atau kalaupun datang mereka juga nggak akan berbelanja. Jadi akhirnya kan yang rugi adalah pedagang sekitar objek wisata itu. Jadi kami lebih ke mengedukasi gimana caranya supaya menumbuhkan sikap masyarakat dari daerah wisata itu dengan cara kami masyarakat seputarnya kita wawancarai, kita jelaskan juga tentang ini perlunya untuk ini ya, misalnya menetapkan tarif yang wajar lah, kemudian juga menjaga kebersihan, kemudian juga menjaga keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Itu juga kita jelaskan, walaupun ini sebenarnya saya yakin dari pihak dinas pariwisata baik provinsi dan kota maupun dari masyarakat sendiri, yang saya yakin juga ada yang sudah mendapat informasi betapa pentingnya untuk memberikan kenyamanan dan juga harga yang wajar bagi wisatawan. Oke. Ya, kasus-kasus seperti itu kan merupakan berita-berita buruk bagi insan kepariwisataan, sementara bagi para jurnalis itu mungkin wow, bad news, good news, good news gitu ya Bang. Ya. Nah, dan Kak Ros ini juga sering dibaca, apalagi untuk title-nya itu dengan font yang lebih besar gitu, dibikin parkir mahal misalnya gitu. Nah, itu gimana sih udah pemberitaan seperti itu? Bad news is good news ya, biasanya memang orang pakai prinsip itu, tapi antara nggak pakai itu Pak ya, nggak pakai prinsip yang itu, antara malah pakai prinsip yang 3E 1M gitu Pak ya. Artinya kalau kita bahasa Indonesia kan itu edukasi, pencerahan, yang menginspirasi dan yang mempersatukan bangsa gitu. Kita pakai yang itu gitu. Jadi yang bad news is good news kita nggak pakai gitu. Jadi kalau untuk pariwisata memang kan kita tujuannya kantor berita milik negara gitu kan. Nah, karena itu kita memang fokusnya pemberitaan yang untuk memberikan edukasi pada masyarakat, yang memberikan pencerahan pada masyarakat gitu kan, yang memberikan yang mempersatukan bangsa. Jadi kalau untuk berita-berita pariwisata ini ya kita arahnya ke situ, promosi. Tapi memang ada juga kritik, tapi kritik yang membangun seperti itu, Kak Ros. Oke. Nah, ini terkait masa-masa pandemik yang kita hadapin kurang lebih 1 tahun ini, Pak, dan udah ada paradoks tentang pemulihan pandemik di satu sisi gitu. Nah, kemudian pemulihan ekonomi salah satunya dengan pariwisata. Nah, ini bagaimana nih pandangan dari sisi media dalam menanggapi hal seperti ini? Iya, kalau saat ini memang sejak Februari 2020 ya, memang COVID sudah ada di Indonesia pertama kali itu. Ya, memang setelah itu dampaknya luas sekali dan termasuk juga menyentuh sektor pariwisata. Kita lihat banyak sekali ini pengurangan jumlah wisatawan baik lokal maupun domestik, baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara yang datang ke Sumatera Barat ini. Tapi sejalan dengan ini ya, artinya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan makin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga menggunakan prokes ya untuk dalam beraktivitas sehari-hari, itu juga sudah mulai terlihat, artinya wisatawan juga sudah mulai banyak datang. Itu bisa kita lihat di bandara Minangkabau juga maupun di bandara Soekarno-Hatta yang mau ke Padang ini, terutama sekali yang kita lihat itu yang bawa papan selancar dan juga wisatawan memang yang ingin menikmati keindahan Sumatera Barat. Jadi memang untuk kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu agak landai, artinya di angka 5% itu sebelum ada COVID. Setelah COVID itu memang kita seperti halnya pertumbuhan ekonomi nasional yang minus, kontraksi sampai minus. Nah, jadi memang Sumatera Barat kalau kita lihat banyak pandainya, artinya untuk
penghasilan lah dari masyarakat dan juga pemerintah daerahnya itu dari sektor pertanian dan perdagangan. Sementara pariwisata yang kita sudah memiliki kekayaan alam, keindahannya yang luar biasa dan banyak sekali jenisnya, kemudian juga tempatnya juga banyak dan sudah ada, tidak perlu lagi kita ini misalnya tidak perlu kita terlalu membangun fisiknya karena sebagian juga sudah ada. Itu semestinya bisa lebih berperan untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat. Jadi yang kita terkait dengan paradok antara pandemi COVID dengan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat, ya tentunya yang bisa kita lakukan adalah terus mempromosikan pariwisata Sumatera Barat ini melalui paket-paket wisata yang menarik, kemudian juga yang unik, kemudian juga mendiversifikasikan objek-objek wisata. Tentunya kita juga mengajak masyarakat juga menjaga protokol kesehatan, juga wisatawannya, misalnya masyarakat sendiri di mana memberikan pelayanan juga menggunakan masih juga menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian juga menjaga kebersihan, dan juga yang lebih penting adalah membatasi wisatawan. Memang wisatawan itu sudah banyak, misalnya coba diatur jamnya, misalnya kan seperti itu. Jadi kita harapkan memang belum bisa seperti pariwisata Sumatera Barat ini menggeliat seperti sebelum adanya pandemi COVID. Tapi dengan adanya upaya-upaya yang kita lakukan, itu mudah-mudahan pemulihannya bisa cepat. Artinya wisatawan yang baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing yang datang ke Sumatera Barat ini, itu kalau kita lihat sekarang sudah mulai banyak berdatangan. Saya sendiri sering ketemu di bandara dengan para wisatawan itu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi. Oke. Ya. Udah Miko ada yang mau menambahkan? Ya, maksudnya di era pandemi ini kita tahu banyak yang berpendapat bahwa ada kontradiksi, bahwa COVID ini disebut makin parah atau apa gitu kan, tapi ekonomi pariwisata tetap buka gitu kan, itu kan menjadi kontradiksi. Tapi menurut di media itu untuk pandemi kita kan udah ada protokol kesehatan, kita dorong ke situ. Dan pariwisata nggak harus tutup untuk itu gitu kan, nggak harus tutup. Kalau misalnya protokol kesehatannya memang bisa dilakukan dengan ketat, ya bukan hanya slogan gitu kan, artinya bukan hanya slogan disebut bahwa jaga jarak, tapi ternyata orang ramai juga gitu kan, nggak seperti itu, tapi memang dijaga dengan ketat, itu wajar aja pariwisata dibuka, karena pariwisata ini efeknya langsung ke masyarakat, perekonomian langsung ke masyarakat. Kalau misalnya ini ditutup, otomatis masyarakat akan lebih susah lagi gitu. Udah karena COVID-nya susah, tambah lagi ekonomi susah. Nah ini terkait dengan hajat hidup orang banyak ya. Itu dia. Itu double susah itu. Oke. Nah ini kembali Carlos, Pak Mas Wandi tadi bilang Sumatera Barat ini sudah indah, alamnya indah, semuanya ada di sini. Nah ada juga yang bilang seperti itu Pak, bahwa potensi Sumatera Barat ini luar biasa. Luar biasa sekali potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Tapi seperti yang kita lihat juga untuk perkembangan pariwisata Sumatera Barat seperti yang kita lihat masih seperti itu aja Pak. Nah ini kalau dari hal yang seperti ini nih, bagaimana nih antara melihat dari kacamata antara hal-hal seperti itu nih Pak? Ya, kita mestinya perlu memetakan nanti misalnya untuk wisatawan yang kita harapkan datang ke Sumatera Barat ini. Kita kan tahu ada wisatawan minat khusus, kemudian juga ada wisatawan yang lebih tertarik ke ke objek wisata, kemudian juga ke kulinernya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat itu sudah menurut saya sudah cukup bagus ya. Misalnya untuk kuliner juga sudah banyak sekali makanan-makanan yang tersedia untuk wisatawan, gitu juga untuk dijadikan souvenir, dan juga untuk yang ini ya
objek-objek wisata Sumatera Barat ini mungkin selain sudah dilakukan sekarang mengenalkannya atau mempromosikan ke masyarakat, juga ke negara-negara tujuan wisatawan, tapi bisa jadi itu yang akan kita usahakan lagi adalah menambah event-event yang seperti ada kayak festival daerah, walaupun sudah ada festival Minangkabau sudah ada, tapi bisa jadi itu kita ini kan ke daerah lain ya, misalnya ada keunikan misalnya di Saulunto ya, seperti ada peninggalan sejarah, dan nggak tahu apakah ini sudah dilakukan ya, tapi yang jelas adalah bahwa misalnya kita juga petakan itu, kita tahu untuk wisatawan asing yang datang ke Sumatera Barat ini banyak dari Malaysia ya. Nah, kita tahu bahwa di Pekanbaru itu ada konsul perwisata Malaysia di Pekanbaru. Itu juga konsul perwisata Singapura di Pekanbaru juga ada. Jadi kita ada baiknya juga kita ada duta wisata kita di Riau yang orang Minang yang banyak tahu tentang wisata Minangkabau, kemudian juga dia diangkat sebagai duta wisata kita di sana. Nah, karena kita tahu juga Riau itu pasar yang besar bagi wisatawan Sumatera Barat juga kan, selain dari nanti yang kita harapkan dari Malaysia Singapura melalui duta wisata ini yang secara berkesinambungan melakukan artinya berinteraksi dengan pihak konsul dari Malaysia dan Singapura itu untuk menyampaikan perkembangan tentang pariwisata di Sumatera Barat ini. Nah, kemudian itu yang saya rasa juga perlu dilakukan dari sisi ininya ya, dari sisi artinya untuk stakeholdernya. Kalau dari sisi masyarakatnya tentu ya seperti yang tadi, untuk menjaga kebersihan, bersikap ramah, kemudian juga menyediakan, dari pemerintah juga menyediakan fasilitas yang memadai lah untuk ini ya, baik untuk katakanlah untuk toiletnya, kemudian juga untuk ininya parkirnya juga, tarifnya jangan sampai ruang salat, ruang ibadah gitu kan. Nah, jadi kalau itu sudah kita siapkan, dan juga dengan bantuan kami juga media-media ini yang mempromosikan sisi-sisi menarik atau hal unik dari keindahan wisata Sumatera Barat kan. Itu juga ada destinasi wisata baru juga kita akan terus ini promosikan. Dan juga kita tahu sekarang banyak informasi itu didapat dari media sosial. Nah, kami di media ini juga maksud juga di antara kita juga punya web ya, web selain kita antara itu sebagai pemasok berita untuk lebih dari 250 media cetak, media online, kemudian juga masuk radio dan TV ya, karena kita juga ada produksi berita TV. Nah, itu sebenarnya luas sekali jangkauan berita antara nih yang bisa diterima oleh wisatawan dari sampai ke mancanegara kan, karena kita juga ada kalanya berita-berita yang kita buat itu juga kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Dan komitmen kami selaku ini ya, masuk sebagai katakanlah warga masyarakat Sumatera Barat yang kebetulan saya ditugaskan di kantor Duta Antara, otomatis inilah kecintaan terhadap daerah ini juga menjadi tanggung jawab saya untuk menghasilkan berita-berita perwisata yang nanti tujuan akhirnya gimana keindahan wisata Sumatera Barat, kemudian keanekaragaman jenis wisatanya, kemudian makanannya, keramahan masyarakatnya, kemudian keunikan budayanya bisa tersebar luas di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Aja Kak Ros. Ya, dan ujung-ujungnya mereka pun datang ujung-ujungnya mereka datang ke sini. Jadi memang seperti itu komitmen dari Antara. Memang karena kita orang Sumatera Barat juga, kita kebetulan berprofesi sebagai jurnalis ya Pak ya. Jadi ya tugas kita juga untuk mempromosikan daerah kita. Nah, Antara pun sebagai lembaga kantor berita negara Indonesia ya memang itu tugasnya, memang itu tugasnya gitu. Jadi balik lagi ke yang itu potensi itu. Kayaknya di Sumatera Barat ini persoalannya bukan kekurangan potensi tapi kebanyakan potensi. Artinya seperti ini.
potensi kita itu banyak, sangat banyak gitu. Tapi karena sangat banyak, akhirnya kita nggak bisa fokus mengembangkan satu-satu destinasi. Jadi kayaknya seperti jalan di tempat terus, seperti itu terus pariwisatanya, seperti itu terus, tidak ada perkembangan itu kan. Harusnya kalau bisa itu fokus ke satu destinasi, misalnya di Kota Padang ada Pantai Padang gitu kan. Seperti itu sekarang adanya gitu. Ada anggarannya 2 miliar misalnya untuk tahun ini, ya khusus ke Pantai Padang aja dulu gitu. Oke. Ya, yang destinasi lain ya tunggu tahun depan gitu. Iya, Fokus 2 miliar itu ke Pantai Padang aja. Nanti Udah jadi baru gitu kan. yang lain gitu Nah, ya. nanti sharing dengan provinsi, ditambah lagi semua provinsi. Jadi Pantai Padang. Udah, tahun besok dia pindah lagi ke destinasi yang lain. Ini kan udah jadi, udah bisa jalan sendiri gitu. Tapi masalahnya kita potensinya terlampau banyak kan itu. Jadi mau dikasih kemana? Ke sini sedikit, sini sedikit, akhirnya nggak ada yang berkembang gitu. Kali ini masih terkait dengan potensi-potensi pariwisata ya udah dan Pak. Ada pemahaman mengenai introspeksi ekstrim saat ini. Jangan terlalu bangga dengan potensi, tapi harus mulai dari kajian pasar, siapa yang datang, kenapa dia datang, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk yang ini bagaimana nih Pak, antara Iya, menyikapi? antara juga nanti kan kita dari ini ya, dari kita kan udah komitmen, kita sering ke Dinas Pariwisata Provinsi, kita melakukan wawancara. Nah, kemudian kebijakan dari Dinas Pariwisata Provinsi tersebut terkait dengan inilah apa namanya pasar negara mana yang kita jadi sasaran yang Wisatawan Sumatera Barat, kemudian untuk yang Wisatawan Nusantara, kemudian dari daerah mana yang kita harapkan datang ke Sumatera Barat. Nah, itu nanti kita berita sedemikian rupa, kemudian juga masuk dengan berita yang tadi multi platform itu. Nah, kemudian dari berita itulah kita harapkan nanti bisa sampai ke ini yang maksudnya itu jadi dasar kebijakan oleh pemerintah daerah untuk membuat program-program terkait dengan wisatawan apa yang mereka akan harapkan untuk datang ke Sumatera Barat ini. Dan tentunya di sini kami juga akan berusaha juga berinovasi lah melalui pemberitaan ini kan, gimana caranya misalnya dari kalau menurut kami ada suatu yang ide yang bagus tapi oleh Dinas Pariwisata itu belum terlihat muncul. Nah, kita akan munculkan dalam bentuk pemberitaan, kemudian kita konfirmasikan ke pihak Dinas Pariwisata. Nah, seperti yang tadi misalnya Duta Wisata Sumber di Riau misalnya, jadi itu belum ada saat ini kan, tapi kami rasa itu penting ya, karena saya sendiri 6,5 tahun tugas di Riau. Nah, itu melihat betapa banyaknya warga Riau ini yang ada semacam kebanggaan lah kalau bisa juga berwisata ke Sumatera Barat pada hari Sabtu dan Minggu itu kan, akhir pekan mereka bisa datang ke sini, mereka menikmati keindahan Sumatera Barat. Akhirnya itu pasar yang besar bagi Sumatera Barat, gimana kita bisa menarik yang tidak hanya orang Riau yang berasal dari Sumatera Barat, tapi orang Melayu sendiri yang bisa kita harapkan datang ke Sumatera Barat ini. Nah, itu yang bisa juga kami lakukan melalui pemberitaan kan. Nah, kemudian juga untuk kita tahu misalnya untuk Sumatera Barat kita pariwisatanya kalau dari data statistik itu mulai ada pertumbuhan untuk wisatawan asing ya. Wisatawan asing, nah, ini kan tentunya satu kabar yang menggembirakan bahwa wisatawan asing banyak Sumatera Barat, dan itu juga tidak hanya untuk untuk berselancar di Mentawai, tapi juga banyak juga yang untuk selain untuk menikmati keindahan alam, mungkin juga perlu kita lakukan adalah menarik wisatawan konvensi ini melalui meeting, insentif, kemudian exhibitionnya, meeting, insentif, convention and exhibition ya, melalui wisatawan MAS itu ya. Itu sebenarnya pasarnya juga banyak. Misalnya bisa dari pejabat Sumatera Barat ini melobi pihak-pihak kementerian supaya kegiatan-kegiatan nasional itu bisa dilaksanakan di Sumatera Barat. Kita tahu misalnya
Hotel Grand Zuri yang sudah punya ruang konvensi yang mampu memuat bahkan katanya sampai 5.000 gitu. Luar biasa besarnya, dan bahkan saya dengar mereka klaim itu, dan dengar bahwa itu yang terbesar di Sumatera, mampu menampung peserta konvensi. Begitu juga di Bukit Tinggi juga lagi dibangun Hotel Bintang 5, rencana bangun Hotel Bintang 5 yang sudah peletakan batu pertama kemarin. Itu juga ruang konvensinya sangat luas mereka buat. Jadi dengan adanya sarana-sarana yang sudah dipersiapkan oleh pelaku wisata ini, gimana dari pemerintah daerah lah, kegiatan-kegiatan nasional itu bisa dilaksanakan di Sumatera Barat. Karena apa? Karena Sumatera Barat ini memiliki keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif selain dari mereka melaksanakan kegiatan konvensi di sini, mereka bisa menikmati banyak spot-spot wisata yang sangat menarik di sini. Nah, itu juga kadang saya di daerah lain tidak memiliki. Jadi keunggulan-keunggulan seperti itu juga nanti kami ini, misalnya ada ini ya, ada katakanlah menteri datang ke sini misalnya kan, nah itu nanti biasa ada kalanya teman-teman wartawan juga ini mempertanyakan ke menteri misalnya kan, untuk Menteri Pariwisata, kegiatan MAS yang sifatnya skala nasional dilaksanakan di Sumatera Barat gitu. Nah, kegiatan dokter itu sering juga diadakan, kan dokter itu juga mereka punya ini ya, selain organisasi induknya IDI, mereka punya ada ikatan dokter anak, ikatan dokter mata, beda macam-macam ya. Mereka juga punya organisasi sendiri yang mungkin secara berkesinambungan melaksanakan munas, melaksanakan pertemuan. Nah, itu juga pasaran besar bagi wisatawan untuk datang ke Sumatera Barat. Nah, hal seperti inilah yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi, mana menarik mereka supaya melaksanakan kegiatan di Padang atau di Sumatera Barat. Demikian saya Kak Ros. Oke Pak. Nah, ini biasanya mungkin jurnalis itu mengkritik sesuatu itu melalui tulisan ya. Nah, pedangnya tulisan. Ya, sekarang kita secara live ini udah. Kita juga nih butuh nih kritikannya. Tadi sudah ada masukan yang sudah disampaikan sama oleh Bapak. Kemudian kita juga butuh kritikan. Mungkin juga ada tambahan masukan dari Udamiko sendiri untuk masukan yang solutif untuk untuk pengembangan kepariwisataan selanjutnya begitu. Saya rasa yang tadi itu sudah benar. Kita punya banyak potensi, tapi jangan terlalu bangga dengan potensi itu. Benar, betul. Jadi kita mulai lagi dengan survei apa yang diinginkan oleh wisatawan, apa yang kita punya, dikonekkan di situ gitu. Jadi ketika wisatawan Malaysia datang ke Sumatera Barat itu mereka mau apa gitu kan. Nah, kita sediakan di sini. Akhirnya mereka sini balik lagi besoknya, balik ke negerinya, mereka akan ngomong-ngomong ke tetangga, promosi gitu kan. Yang lain pun akan tertarik ke sini karena apa yang mereka mau ada di sini gitu. Nah, jadi memang harus dimulai dengan kajian pasar, survei, bahkan kalau mungkin perlu jasa dari dari pihak ketiga yang khusus untuk itu gitu kan. Nggak masalah, memang itu mulai dari situ, maka kebijakan pengembangan pariwisatanya dimulai dari itu, nggak dimulai dari kayaknya di sini bagus, ini bagus, nggak kayak gitu, harus ada dasarnya gitu. Jadi dasarnya itu memang yang itu tadi, kajian, survei, data-data, statistik, memang dari situ, harus mulai dari situ. Kemudian yang potensi yang tadi itu memang dimatangkan satu-satu gitu. Nggak harus semua potensi itu kita kembangkan. Nggak mungkin karena duitnya nggak bakalan cukup gitu. Ya, seperti yang dibilang Pak Mas Wandi, mungkin untuk potensi mais di Sumatera Barat itu luar biasa ya. Gitu kan. Itu harus difokuskan. Jadi bahkan sekarang waktu Kemenpar ngajak kawan-kawan wartawan untuk mais ke sini, CHSE itu, ternyata yang pemerintah daerah belum paham soal itu. Perjalanan insentif itu setelah konvensi, kan dikasih perjalanan insentif itu kan. Artinya perjalanan setelah konvensi untuk berwisata. Artinya itu kan harusnya yang berada dekat spot-spot hotel, dekat konvensi gitu. Kami malah dibawa jauh ke puncak bukit di Solo itu. Cinangki naik
naik lagi ke atas. Siapa yang mau yang habis konvensi, habisin waktu jauh-jauh ke situ gitu kan. Artinya Kurang efektif gitu ya. efektif gitu kan. Artinya misalnya dari Padang dia bawa ke Mande, logis gitu kan. Bawa ke Pantai Padang logis, bawa ke ini Batu Maling Kundang logis gitu kan. Artinya pemahaman itu bukan hanya dari provinsi aja, kabupaten kota pun harus paham gitu Kak Ros. Ini harus bersinergi antara harus sinergi. Pemerintah pusat. Iya, itu dia. Oke. Luar biasa sekali mau talama kita hari ini Bencana Parekraf dengan Bapak Mas Wandi dan Uda Miko pastinya. Memang benar-benar kalau tanpa media ini pariwisata apalah begitu ya. Nggak ada artinya, nggak ada pemberitaan dari media, pariwisata nggak ada apa-apa begitu. Memang luar biasa, terima kasih buat pihak media yang sudah ikut mengembangkan pariwisataan Sumatera Barat khususnya. Iya, sama-sama. Bencana Parekraf, demikian dulu bincang-bincang mau talama kita bersama dua orang yang luar biasa ini. Tapi sebelum Kak Ros pamit, ini ada sesuatu. Ada sesuatu. Kenang-kenangan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Kayaknya harus dibagi dua nih tim ya. Cuma di bawah satu. Enggak masalah. Oke. Ya. Baik, masalah pariwisata, saatnya Kak Ros, Pak Mas Wandi, dan Uda Miko pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Titi Mas.